Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febriani dengan NIM 23320111021 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Internasional. Saya akan sedikit memaparkan tentang materi Audiensi Hukum Internasional di era globalisasi dan digital sekarang. Hukum internasional memainkan peran yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Perubahan yang cepat dan dalam interaksi antar negara serta kemajuan teknologi membawa tantangan dan peluang baru yang memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum internasional. Yang pertama ada deteritorialisasi hukum internasional. Yaitu globalisasi telah mengaburkan batasan geografis yang selama ini menjadi dasar hukum internasional. Dengan adanya internet dan teknologi informasi, subjek dan objek hukum internasional tidak lagi terkait oleh batas negara, menciptakan fenomena deteritorialisasi. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika global, seperti serangan cyber dan aktivitas online yang dapat melanggar hukum lintas batas. Kemudian, kesepakatan global dalam hukum digital, yaitu dengan meningkatnya perdagangan elektronik dan investasi digital, ada kebutuhan mendesak untuk kesepakatan global dalam regulasi hukum digital. Hukum digital harus mampu mengatur transaksi lintas batas, melindungi hak kekayaan intelektual, serta menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi bisnis di dunia maya. Kerjasama internasional dalam pengembangan regulasi ini akan membantu menciptakan standar global yang dapat diadopsi oleh berbagai negara. Perlindungan data dan privasi. Di era digital, isu privasi dan keamanan data menjadi sangat krusial. Hukum internasional harus beradaptasi untuk melindungi hak individu terkait penggunaan data pribadi di platform digital. Dengan meningkatnya jumlah data yang dipertukarkan secara global, tantangan dalam melindungi informasi pribadi menjadi lebih kompleks, memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Kedaulatan negara di era globalisasi. Globalisasi juga mempengaruhi kedaulatan negara. Hukum internasional seringkali membatasi tindakan unilateral negara melalui perjanjian dan konvensi yang mengikat. Hal ini menunjukkan pergeseran dari kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang lebih kooperatif, di mana negara-negara harus mempertimbangkan kewajiban internasional dalam pengambilan keputusan domestik. Globalisasi dan pemanfaatan hukum internasional bagi negara maju terhadap negara berkembang. Globalisasi adalah proses menyeluruh di mana dunia dapat dilihat secara transparan karena tidak ada sekat. Globalisasi muncul ketika ada perdagangan antar bangsa, penyebaran peradaban dan hukum Eropa ke seluruh dunia. Gelombang globalisasi dewasa ini menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan negara. Individu suatu negara dalam melaksanakan hubungannya dengan individu negara lain tanpa hambatan, karena adanya teknologi komunikasi yang canggih. Globalisasi dalam bidang hukum artinya masuknya hukum internasional ke negara-negara anggota. Perspektif negara maju bahwa negara berkembang menjadi ancaman bagi negara berkembang. Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa negara berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan negara berkembang tidak berdampak negatif terhadap negara
Maju, maka negara maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi. Caranya adalah negara berkembang harus mengikuti ketentuan hukum internasional. Dalam masyarakat internasional, hukum internasional dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan, apakah langsung atau tidak langsung melalui organisasi internasional. Ada 3 bentuk pemanfaatan dari hukum internasional antara lain. Yang pertama sebagai pengubah konsep, artinya hukum internasional sebagai instrumen politik memiliki manfaat untuk mengubah suatu ketentuan, asas, kaidah atau konsep. Karena hukum internasional dibuat oleh beberapa negara, maka konsep ini dapat digunakan oleh negara peserta dan apabila diterima, maka akan memiliki daya ikat. Yang kedua, sebagai sarana intervensi domestik. Artinya, bahwa hukum internasional ikut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap pelanggaran. PBB yang ikut campur dalam negeri suatu negara, yaitu Irak, Myanmar, Korut, dan sebagainya. Hukum internasional berimplikasi terhadap negara peserta untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum-hukum nasionalnya. Oleh karena itu, hukum nasional suatu negara harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang telah diikuti. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat penekan. Hukum internasional adalah saling mempengaruhi. Dengan perjanjian internasional, suatu negara bisa mempengaruhi negara lain. Perjanjian internasional dapat digunakan suatu negara untuk menekankan atau menolak tekanan. Hakikat hukum internasional, struktur kerjasamanya, masyarakat internasional, dan hukum internasional dicirikan oleh tidak adanya organisasi supranasional yang diberdayakan untuk merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum internasional, menunjukkan sikap skeptis, ragu-ragu, dan bahkan menolak. Dapat menimbulkan pertanyaan adanya hukum internasional, bahwa hukum internasional bukanlah hukum. Namun, terlepas dari skeptisisme ini, masalah yang terkait dengan keberadaan hukum internasional yang selalu muncul. Bagaimana pengaruh globalisasi di bidang hukum? Akibat dari globalisasi hukum ini menyebabkan terkikisnya peran negara dalam proses pembentukan hukum nasional, serta membuat tak dapat lainnya negara mengatur bidang-bidang hukum yang bersifat transnasional sehingga memunculkan pluralisme hukum dalam bidang-bidang tersebut. Peran hukum dalam globalisasi ekonomi. Keberadaan hukum sangat penting di era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang kapitalis. Hal ini juga untuk melindungi aset-aset dari suatu negara dan memberikan keadilan bagi negara lainnya yang berinvestasi atau melakukan kerjasama dengan negara lain. Ada beberapa tantangan utama dalam perlindungan privasi data di era digital. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak individu tidak menyadari pentingnya melindungi informasi pribadi mereka. Kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi dapat menyebabkan mereka tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Yang kedua, kebocoran dan penyalahgunaan. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh perusahaan, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi meningkat. Kasus pencurian identitas dan penipuan finansial terjadi akibat data pribadi jatuh ke tangan yang salah.
Dan yang terakhir ada ancaman keamanan cyber. Serangan cyber semakin meningkat, menargetkan data pribadi dalam jumlah besar. Keamanan cyber menjadi kritis untuk melindungi informasi dari ancaman eksternal. Namun, banyak organisasi masih kekurangan sumber daya dan keahlian dalam bidang ini. Kemudian ada dampak positif globalisasi bagi penerapan hukum. Yang pertama, manusia harus mengenal hukum. Manusia mengenal hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang membantu menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi individu dan kelompok. Penegakan hak asasi manusia semakin diperhatikan. Penegakan hak asasi manusia atau HAM yang semakin diperhatikan mencerminkan kesadaran global dan nasional yang meningkat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Kemudian, mencegah terjadinya diskriminasi. Mencegah terjadinya diskriminasi adalah upaya untuk menghindari perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, etnis, gender, agama, atau status sosial. Adapun dampak negatif globalisasi bagi penerapan hukum. Yang pertama, pertikaian antar golongan masyarakat. Pertikaian antar golongan masyarakat merujuk pada konflik atau ketegangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok sosial yang berbeda, baik berdasarkan etnis, agama, budaya, atau kepentingan lainnya. Selanjutnya, yaitu ketidakadilan aturan hukum. Ketidakadilan aturan hukum merujuk pada situasi di mana penerapan hukum tidak dilakukan secara adil dan merata, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pelanggaran antar negara akibat politik. Pelanggaran hak negara akibat politik merujuk pada situasi di mana tindakan atau kebijakan politik tertentu mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ini dapat terjadi melalui berbagai cara yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem politik. Kemudian ada kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, yaitu urgensi hukum internasional di era globalisasi dan digital sangat jelas terlihat dari tantangan-tantangan baru yang muncul serta peluang untuk memperkuat kerjasama antar negara. Dengan penyesuaian yang tepat terhadap perlindungan teknologi dan dinamika global, hukum internasional dapat terus berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga ketertiban dunia, melindungi hak individu, dan mendukung pertumbuhan ekonomi global secara adil dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.